Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Stella? Alhamdulillah tetap semangat dan luar biasa. Weh, semangat sekali untuk pagi hari ini ya Bu Stella. Iya Bapak. Gih, Bu Stella, jadi gini, di sini saya akan mengadakan pra observasi untuk kedepannya nanti ada observasi kelas. Nah, langsung saja ya Bu Stella. Yang pertama yang saya ingin tanyakan itu untuk observasi ini materi apa Bu Suryana yang akan disampaikan ke siswa nanti? Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ini Pak, mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPAS. Materinya tentang mendeskripsikan proses fotosintesis. Siap. Okay. Yang kedua, mengaitkan pentingnya proses fotosintesis ini bagi makhluk hidup lain. Ya. Untuk tujuannya juga seperti itu Pak? Iya, seperti itu Bapak. Iya. Okay. Dari materi yang disampaikan tadi, okay, area pengembangan yang dikehendaki dari Bu Suryana di materi IPAS dengan tujuan yang tadi itu apa? Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya ini pada kontennya Bapak, konten dari materi. Nah, jadi kontennya ini saya setelah melihat gaya belajar anak-anak, saya menyesuaikan dengan itu. Yeah. Jadi kontennya ini saya buat sesuai dengan kebutuhan anak-anak Bapak. Ada 3, yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik Bapak. Yeah. Jadi itu area pengembangan saya yang pertama, melalui kontennya disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, berdasarkan gaya belajar tersebut pula saya juga menyesuaikan media pembelajarannya. Setelah itu juga penugasannya juga saya sesuaikan berbeda-beda, ada 3 macam Bapak. Iya. Apa aja? Kalau untuk yang gaya belajar audio, saya berikan video dalam mempelajari proses fotosintesis. Untuk yang gaya belajar kinestetik, saya anak-anak tugaskan untuk mencari sendiri informasi tentang fotosintesis, baik dari perpustakaan, boleh wawancara dengan guru-guru juga boleh. Seperti itu. Sedangkan untuk yang visual dari merangkum teks Bapak. Wow, area pengembangan yang sangat bagus sekali Bu Suryana. Ya. Nah, setelah terjadi area pengembangan tadi, untuk strategi penerapannya bagaimana Bu? Jadi strategi penerapan dalam pembelajaran saya ini yang saya lakukan adalah strateginya yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Karena berbeda-beda Bapak. Gaya belajar mereka. Kemudian juga strateginya saya melalui penugasannya. Jadi rubrik penilaiannya juga berbeda. Jadi yang rubrik penilaian siswa kinestetik, misalnya mereka wawancara dan menonton video tentu juga berbeda. Jadi di sini saya strateginya awal itu merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sedemikian rupa sematang-matangnya seperti itu. Strategi yang sangat brilian sekali Bu Suryana. Terima kasih. Oke, karena area pengembangan dan strateginya sudah matang, selanjutnya kita akan melakukan observasi Bu Suryana. Baik Bapak. Kita lakukan observasi di esok hari. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyampaikan di pra observasi ini apa yang menjadi tujuan area pengembangan dan strategi pembelajaran. Terima kasih Bu Suryana. Baik. Selamat kembali Bertugas. bertugas. Terima kasih Pak Bayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita
Sundari. Langsung aja. Matahari. Bayu kok. Gimana ya? Tungguan bisa masak? Bisa.
Teman yang lain
ATP dan NADPH2. Terus, bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH2. Hasilnya glukosa, bahan makanan tumbuhan. Sisanya disimpan di akar dan di biji. Di akar akan menjadi umbi-umbian dan kalau di biji menjadi buah-buahan. Sudah. Tepuk tangan. Selanjutnya yang mana? Auditori siapa? Baik, Mahwa dari kelompok auditori tadi belajar pakai video ya sayang. Akan menjelaskan. Kalau temannya menjelaskan di depan, yang lain mendengar. Oke sayang. Proses pembuatan adalah sebuah yang membuat makanan sendiri. Bahan-bahannya adalah cahaya matahari, kemudian sudah, air, dan klorofil. Proses pemasakan dari bagian daun yang tidak bisa dilakukan oleh mata kita yang bernama kloroplast. Saat memasak terjadi dua reaksi, reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi terang bahannya adalah cahaya matahari. Dari reaksi ini menghasilkan oksigen dan ATP dan ADPH. Dari oksigen dikeluarkan senyawa nikel atau malam untuk pernafasan manusia. Kalau reaksi gelap, bahannya adalah ATP dan ADPH. Dari reaksi ini menghasilkan glukosa, bahan makanan tumbuhan. Disimpan di akar. Oke, tepuk tangan untuk dari kelompok Ines tadi belajarnya dia mau wawancarai guru-guru. Ayo, siapa yang mau Fotosintesis adalah proses membuat makanan tersendiri. Prosesnya dalam tahun yang pertama walaupun tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan saat dalam memasak makanannya terdapat bahan ada cahaya matahari, CO2 alias karbohidrat dan air, dan dioksida dan klorofil. Dan pada kloroplast dan pada ada dua reaksi terang dan gelap. Pada reaksi terang bahannya adalah oksigen, ATP dan NADPH menghasilkan ini menghasilkan glukosa. Glukosa adalah makanan tumbuhan yang bila kelebihan makanannya disimpan ke akar yang berubah menjadi umbi-umbian atau biji-bijian. Iya, terus yang di biji Dan biji buah-buahan menjadi buah-buahan. Oke, tepuk tangan. Oke, nah, jadi mari kita simpulkan ya dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik ya. Nah, jadi proses fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Bahannya adalah cahaya
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Gunawan sebagai coaching. Selanjutnya ada Bu Yustriana sebagai coaching dan Pak Sis sendiri sebagai observer. Nah, dalam rangkaian kegiatan kali ini saya membuat tugas untuk pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yustriana. Selamat siang. Gimana hari ini? Alhamdulillah dari pagi on air. Iya, Bu siang. Bu Yustriana, kemarin kita sudah pra-observasi. Saya sudah melakukan observasi. Selanjutnya ini rangkaian terakhir yaitu pasca observasi. Ini Bu Yustriana, untuk kemarin itu Bu Yustriana tentang pembelajaran diferensiasi mapelnya IPAS. Ya, tujuan pembelajaran kemarin itu tentang mendeskripsikan proses fotosintesis. Oh, mendeskripsikan fotosintesis. Ada lagi mungkin? Mengaitkan hasil proses fotosintesis dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan proses fotosintesis. Kita mengkaitkan pentingnya proses makhluk hidupnya gitu. Iya. Nah, dari kemarin itu Bu Yustriana, dari pelajaran IPAS dan tujuan itu sendiri, untuk di kelas sendiri ada masalahkah Bu Yustriana? Iya Pak, jadi kan memang saya baru mencoba untuk belajar diferensiasi ini kan. Ya. Nah, jadi memang ada beberapa kesulitan yang saya alami. Salah satunya yaitu tentang media. Ya. Media audio pada kelompok audio. Oh, audio. Jadi pada saat saya putarkan videonya melalui laptop, soalnya Pak nggak connect. Oh. Jadi suaranya kurang jangkauan anak. Iya. Kemudian untuk kelompok kinestetik itu kesulitannya juga kan mereka saya tugaskan untuk mencari informasi sendiri tentang proses fotosintesis. Boleh ke perpustakaan dan boleh tanya kepada guru-guru yang lain seperti itu. Nah, di situ ternyata butuh pengawasan saya, Pak. Sedangkan saya mengawasi yang di kelas gitu loh. Akhirnya saya koncar-kancir ke kelas dan keluar seperti itu. Mungkin itu yang kedepannya harus saya perhatikan. Dari hambatan yang Ibu Yustriana hadapi tadi, untuk ini memecahkan masalah, mungkin apa yang akan dikerjakan Bu Yustriana? Jadi mungkin juga saya sebelum membagi kelompok mungkin harus membuat komitmen dulu dengan anak-anak jika saya akan melakukan lagi gitu loh Pak. Jadi kelompok yang keluar kelas yaitu kelompok kinestetik itu harus benar-benar tertib. Dan juga yang di kelas juga harus tertib gitu loh Pak. Siap. Jadi komitmen yang kurang kemarin itu Pak. Komitmen ketertiban dengan anak-anak. Sebenarnya memang itu sudah harus mereka lakukan sih sebenarnya tanpa harus berkomitmen karena sudah ada kesepakatan kelas nih Pak. Tapi ya namanya anak-anak kalau nggak diingatkan lagi lupa Pak. Seperti itu kedepannya itu. Iya. Dari pemecahan masalah yang tadi Bu Yustriana itu kan untuk kesepakatan kelas yang telah dikerjakan tadi dan hasilnya kira-kira hasilnya gimana Bu Yustriana? Ya kedepannya mungkin tidak lanjutnya saya akan
yang masalah prasarana tadi, Iya. yang soundnya nggak hidup tadi, Iya. mungkin saya harus mengecek dulu Pak, Siap. mengecek dulu, mempersiapkannya dengan sebaik mungkin lah. Seperti itu. Kemarin itu memang saya itu apa ya, kurang persiapan Pak, khususnya di sarana dan prasarana itu. Dari pemecahan masalah tadi Bu Yusriana, menurut Bu Yusriana pada nilai berapa antara 1 sampai 10? Keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, jika saya ungkapkan dengan nilai, mungkin dari 1 sampai 10 itu di 8 Pak. Karena bisa dibilang cukup berhasil, namun masih ada kendala-kendala yang saya hadapi. Salah satunya tentang sarana prasarana tadi, serta komitmen yang harus dibuat bersama anak-anak. Keinginan Bu Yusriana ya, untuk mungkin akan lebih tinggi atau gimana dinilai berapa? Saya berharap jika anak-anak mengikuti kesepakatan kelas dan menjaga ketertiban, saya harap itu di angka 9 lah Pak. Kan kalau 10 kan sempurna Pak, Iya, iya. ya kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, mungkin itu yang saya tanyakan untuk Bu Yusriana. Semoga di lain kesempatan nanti apa yang menjadi tujuan Bu Yusriana dinilai 9 itu akan tercapai. Itu aja Bu Yusriana. Terima kasih sudah melakukan observasi dan pasca observasi. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Yusriana. Baik, untuk waktunya Pak Gunawan Oke. kepada saya. Terima kasih Bu Yusri ya. Yusi ya. Yang sudah membantu Pak Gunawan untuk melakukan observasi pembelajaran ya. Jadi harapannya ya memang observasi ini selalu dilakukan, memang ada kelas-kelas sebenarnya ya. Jadi ini dalam rangka ya sebagai tugas untuk memenuhi tugas kalau guru penggerak harus ada tugas observasi. Harapannya nanti supaya terbiasa, kemudian ada perubahan dari yang sebelumnya mungkin yang belum baik menjadi lebih baik. Baik, untuk Pak Wandi sendiri sudah melakukan coaching tadi ya, proses coaching dengan Bu Yusri ya, sebagai observasi. Yang perlu saya sampaikan yang pertama, untuk mendapatkan istilahnya pemecahan solusi harusnya pertanyaan harus lebih mendalam lagi. Siap. Kemudian tadi saya masih melihat ungkapan ada kata-kata mungkin tadi ya. Mungkin. Nah, mungkin itu masih muncul. Jadi kalau melakukan sesuatu atau mengambil keputusan itu tidak berkata mungkin Iya. atau kira-kira ya. Itu Kira-kira. dalam proses coaching itu kita menghindari kata-kata mungkin dan kira-kira. Kemudian dari hasil proses tadi untuk Pak Gunawan tadi, proses itu lebih banyak bertanya sebenarnya itu ya. Saya klarifikasi. Tapi harusnya banyak menggali kan gitu, banyak menggali gitu. Jadi dalam proses coaching itu banyak menggali. Lalu kemudian didapatkan solusinya yang muncul dari Bu Yusi sendiri ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang perlu menjadi perhatian ketika dalam proses coaching. Jadi pertanyaannya yang mendalam kemudian supaya solusinya nanti juga mengena. Kemudian juga tadi kapan pelaksananya itu juga belum, ketika ada tadi sudah menyampaikan perbaikan ya itu kapannya, apakah nanti di pelajaran minggu depan atau itu ada komitmen di perubahannya kapan itu dilakukan. Mungkin itu untuk dari saya, mudah-mudahan nanti terbiasa untuk bervisi sehingga pembelajaran juga dari beliau yang seperti itu meningkat, kemudian dari Pak Wali sendiri ada peningkatan dalam proses uji. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bapak.